namanya juga keyakinan, kan kita harus punya keyakinan yang super 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 bagus, Mbak. Ngomong apa sih, Pak? Semua ada aturannya ya, Bang ya? Ada, Mbak. Tertulis gitu, Bang. Tertulis, Mbak. Nah, kalau aturan masang toa berapa desibel itu ada aturannya nggak, Bang? Ya, Itu kalau misalnya toa. menyerukan mau puasa, mau sholat gitu kan, itu ada nggak sih, Bang, aturannya gitu, Bang? Mangga, silakan. Biar saya baca. Oh, berarti modal congok. Nggak apa-apa, daripada modal nyatut-nyatut. Ya, Tapi kan gini ya, Bang ya. Bang, Abang punya Taurat. kamu ini gimana katanya? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini menyatakan bahwa agama Islam itu indah. Namun pada kenyataannya, semua aturan atau hukum dalam Islam tidak diterapkan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Shalom Kak Sri Vesti. Halo. Halo. Islam Kristen, Pak. Haji Ali Wahid. Islam, Mbak. Oke. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada sedikit. Silakan. Kita kan toleransi ya, Mbak. Silakan. Mbak dari mana dulu? Dari Kristen. Oh, dari Kristen. Jadi rumahnya di gereja ya, Mbak? Iya dong. Malu, mantap. Bapak rumahnya di mana? Terus yang masuk ke room ini di Madura. Oke. Silakan. Ini yang masuk ke room semua orang Kristen. Nggak semua Ada ya? yang Islam juga. Bapak Islam kan? Iya. Makasih banyak. Mau nanya apa, Pak? Mau nanya, Mbak yang Kristen dari asal usulnya orang tua dari keluarga semua ya? Enggak. Loh. Bapak Ibu bukan Kristen? Udah meninggal. Oh, tapi agamanya Kristen ya? Nggak tahu, Pak. Nggak nanya saya. Loh. Kok bisa gitu, Mbak? Saya nggak pernah nanya itu. Udah lama. Jadi enggak tahu agamanya orang tuanya, Bu. Bapak udah lama masuk Islam? Iya. Dari asal usul. Dari asal usul Mbak Buyut. Siapa Tuhannya yang Bapak sembah? Buyut bukan dari kecil lagi. Ya. Tuhan yang Bapak sembah siapa? Ya Allah lah. Hah? Tuhan yang Bapak Ya sembah Allah. siapa, Pak, namanya, Pak? Orang Mbak. Allah. Bapak kenal sama yang Bapak sembah? Kok ngelek, Mbak? Bapak yang ngelek, bukan saya. Tuhan
Iya, 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 ya, mungkin punya saya. Tuhannya orang Islam itu semuanya Allah, Mbak. Bapak kenal dengan Tuhan yang Bapak sembah? Ya kenal lah. Coba kenalin Pak. Ya, orang Islam jati dirinya itu adalah Tuhan semua, Mbak. Allah itu udah dekat sama umatnya. Oke. Sejauh apa Bapak kenal sama Allah? Coba kenalin dulu. Kan kayak Bapak nih, kalau misalnya Bapak punya istri ya kan, Bapak kenal istri Anda, Bapak bisa menjelaskan tentang istri Anda seperti apa sifatnya gitu. Kalau Bapak kenal dengan Tuhan Anda, seperti Iya, apa Tuhan. sifatnya? Tuhan kita tidak berwujud seperti manusia, Mbak. Lalu? Ya, gimana ya? Namanya Allah itu sejatinya ada di umatnya semua, Mbak. Katanya kenal. Coba kenalin lah. Ya kenal, namanya juga Allah kan. Udah tahu nama Allah itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gitu, Mbak. Jadi dari leluhur kita itu sudah Islam semua. Jadi kalau kita mau mengenali Allah secara kemanusiaan itu bukan Tuhan, Mbak. Ya, Anda mengenal Allah Anda sejauh apa gitu loh? Seperti apa sih? Ya Tuhan sejauh Anda, gitu. Ya sejauh dari zahir dan batinnya itu sudah kenal semua kalau orang Islam, Mbak. Kenalnya ya namanya. Jadi gini loh Pak, ibarat kata gini, saya kenal istri saya, pokoknya saya kenal, dari dulu saya kenal, pokoknya kenal, saya tahu dia kenal, Iya. kenal, nggak gitu Pak jelasin kenalnya. Maksud saya Bapak belajar tentang dia gitu loh. Kalau kenal Iya, itu jati dirinya bukan itu. cuma dibilang kenal, bukan gitu. Iya, itu yang kenal. Bukan kayak kita kenal sama Mbak. Kalau kayak saya sama Mbak makanya itu saya kenal. tanya, sejauh apa Bapak mengenal Tuhan Anda? Katanya Bapak tadi semua orang Islam kenal, dekat dengan Tuhannya. Kayak gimana lah coba? Apakah Iya, dia wujud? namanya juga keyakinan kan, kita harus punya keyakinan yang super bagus, Mbak. Ngomong apa sih Pak? Kenapa sulit sekali kalau aku tanya sama mereka ya? Jelaskan tentang alam itu susah kali. Kenapa kalau kita tuh panjang kali, lebar kali, tinggi, banyak banget ya. Tapi kalau ditanya kenal, pokoknya kenal. Apa? Kenapa sih sesuatu itu kalau kenalan? Contoh ya, gue kenal nih. Ih cantiknya, ya Allah, bidadari. Kalau kenal kan, oh Yesus itu adalah firman Allah yang sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Dia inkarnasi ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Dia disalibkan, mati bagi keselamatan manusia. Dia datang lagi nanti untuk menyelamatkan kita. Dia dulu berbicara kepada Abraham, dia berbicara kepada nabi-nabi. Dia juga yang menulis dengan jarinya 10 perintah Tuhan di dalam loh batu. Kan enak gitu kan? Kenal toh, ya enggak? Dia mengutus muridnya ini nih, gitu loh. Ya nggak sih? Jelas gitu. Bisa aku ceritain 2 hari 2 malam. Kayaknya nggak cukup. Karena ini semuanya isinya gitu. Dia datang kepada Daud. Dia datang kepada Yeskiel. Dia datang kepada Hosea, Yunus. Enak toh. Pokoknya kita ceritain ya tentang dia. Belum. Terus Bunda. Ya, Bunda di Saturnus lagi musim kemarau. Asal aku tanya, pokoknya kenal. Apa tah? Emboh lah. Kak, sesuatu yang nggak ada gimana mau dijelasin? Iya juga. Aku pun bingung mau menjelaskan angin. Nggak kenal aku. Halo, Mak Ru Ali. Halo Kak. Ya, Islam Kristen. Halo Kak.
Dah, ada yang mau ditanya bang? Kakak ini katanya dulunya murtad ya? Aduh, jangan bicara aib. Enggak lah, jangan ngomongin aib saya, Mas. Jangan lah, Bang. Malu saya, Bang. Ah, kau pun kau bongkar-bongkar aib orang. Nggak boleh ya, Bang, ya. Jangan. Pokoknya saya Kristen sekarang, Bang. Udahlah. Berarti dulunya Islam, Mbak. Udahlah, Bang. Janganlah kau buka-buka aibku. Aku terlalu malu loh, Bang. Yang sekarang-sekarang aja, Bang. Yang masa lalu biarlah masa lalu, kata Mbak Inul, Bang. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku masa lalu. Ser. Ser. Uhuy, icikiwir. Ada lagi bang, mau ditanya bang. Berarti sekarang Kristen, Mbak. Iya bang. Apa yang Mbak rasakan setelah murtad, Mbak? Apa yang Mbak rasakan setelah mengenal Yesus dong? Jangan murtad dong. Oh, berarti Yang nggak saya pernah rasakan murtad setelah berarti, Mbak. mengenal Yesus, akhirnya saya tahu Tuhan yang benar. Akhirnya saya tahu siapa harapan saya ketika di dunia ini dan ketika mati nanti. Akhirnya saya tahu bahwa kedamaian itu adalah ketika kamu dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya tahu bahwa sang hidup itu adalah Tuhan Yesus. Akhirnya saya tahu bahwa memaafkan itu adalah hal yang terbaik yang dilakukan manusia. Karena Yesus saya tahu mengampuni orang. Karena Yesus saya tahu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri saya sendiri. Banyak kali loh bang yang saya rasakan, bahagianya luar biasa ya bang. Itu ya. Yang kedua bang, dari yang tadi saya jelasin. Yang kedua bang, karena Tuhan Yesus, tau nggak bang, apa yang saya rasakan? Berkat yang melimpah. Saya punya keluarga, saya punya saudara, saya punya semuanya. Bahkan saya punya anak-anak karena Tuhan Yesus. Ini anak-anak saya ini ada 700 orang di sini. Pokoknya banyak sekali yang saya rasakan bang. Pokoknya kayak permen nano-nano lah bang. Manis, asam, kecut, pahit, semua lah bang. Banyak kali lah perasaanku. Pokoknya kayak bunga-bunga lah gitu bang. Kayak gitu bang, makro alif. Oh, berarti mbaknya tuh belum punya anak ya? Ada bang, banyak anak saya bang. Anak kandung maksudnya? Ada bang, ini semua dari kandungan saya nih bang. Kirie anak saya, Nopi anak saya, siapa lagi? Borpas, ada Imut, banyak bang. Ini anak kandung saya semuanya. Enggak, berarti maksudnya Mbak ini belum punya anak kandung berarti ya? Belum pernah Ada hamil? bang, ada Henok, ada. Oh ada, punya anak berapa Mbak? Banyak banget bang, nggak terhitung bang, udahlah. Banyak kali bang. Abang Islam? Islam? Udah lama Islam? Ya udah dari lahir Mbak. Apa yang abang rasakan semenjak Islam? Ih cantiknya ya Allah, jadi banyak bunga di kepalaku. Banyak bunga-bunga tuh. Coba apa yang abang rasakan? Yang aku rasain Dari abang masuk Islam, dari sejak dulu Islam itu apa sih yang abang rasakan? yang aku rasain di Islam itu indah Mbak. Segala sesuatunya tuh ada aturannya. Aturannya tuh sesuai fitrah manusia gitu. Siap. Memaafkan, senyum, sapa. Semua ada aturannya ya bang ya? Ada Mbak. Tertulis gitu bang? Tertulis Mbak. Nah kalau aturan masang toa berapa desibel itu ada aturannya nggak bang? Itu Ya, kalau misalnya toa. menyerukan mau puasa, mau sholat gitu kan, itu ada nggak sih bang aturannya gitu bang? Ya, kalau misalnya menyerukan untuk sholat itu ada nggak sih aturannya gitu? Harus teriak berapa oktav gitu atau gimana gitu? Kira-kira bang? Ada Mbak. Jadi aturannya tuh disuruh azan bukan desibelnya Mbak. Kalau zaman dulu azannya tuh kayak gimana bang?
Yang Mbak tahu tentang azan gimana? Nggak tahu. Makanya aku tanya abang. Abang lah Nggak kan tahu. saya tahu semuanya diatur. Iya. Oh, nggak tahu berarti Mbaknya ya? Nggak tahu abang lah. Abang yang paham itu. Kayak mana seruan azan itu? Di Al-Quran ada bang? Azan itu ada? Seruan azan tuh perintahnya dari sahabat Nabi, Mbak. Oh, di Quran nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Emang kenapa kalau di Quran nggak ada, Mbak? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Nggak masalah. Oh, Ya itu kan iya. iman abang, nggak apa-apa. betul. Kirain mau jawab. Nggak apa-apa tuh. Oh, berarti Al-Quran nggak Abang lengkap kan gitu. Islam yang boleh jawab. Iya. Berarti Islam itu beneran indah ya bang ya? Indah. Bang, kalau misalnya demo itu ada aturannya nggak bang? Di Islam? Demo ada aturannya. Ada juga. Ada. Oke. Dulu sahabat Nabi pernah demo tuh waktu itu terkait kebijakan apa gitu. Terus Nabi mendiamkan. Itu sebagai dalil bahwa demo tuh boleh. Oh, Tapi yang damai. demo Tapi kalau lama. nggak damai, ya salah juga. Maksudnya dimanapun kekerasan kalau tidak ada dasarnya, ya salah. Contoh, memotong tangan orang yang nggak mencuri, ya salah. Karena memotong tangan adalah hukuman bagi orang yang mencuri. Kalau misalnya ada orang mencuri tapi nggak dipotong tangan gimana tuh bang? Salah Tapi nggak? dihukum nggak? Nggak, saya tanya kalau ada orang mencuri terus nggak dipotong tangan nih, karena hukum di dalam Islam kan, nih koreksi kalau salah ya, hukum di dalam Islam kan kalau misalnya mencuri kan dipotong tangan ya. Betul. Kalau yang tidak menjalankan hukum itu gimana bang? Kalau yang tidak menjalankan hukum Islam, ya nggak apa-apa. Oh nggak Tapi apa-apa. misalkan dikonversi jadi apa, misalkan jadi penjara gitu. Oke. Jadi balik lagi ke pemimpin negaranya, mau menerapkan aturan Islam nggak gitu. Jadi sebenarnya Kalau aturan Islam itu harus diterapkan atau enggak? Menurut abang? Menurut aku sih harusnya sih diterapkan ya, karena menurut aku nih misalkan mencuri ya, ketika dia dipidana, ketika di dalam penjara pasti dia masih mencuri gitu. Betul. Mencuri itu Nah, kan kalau artinya di Islam- mengambil yang bukan miliknya, betul bang? Iya, mencuri misalkan ya, set, terus dipotong tangannya. Di situ secara psikologis dia sadar, oh, saya nggak boleh curi gitu. Oke. Itulah hukum Islam sesuai fitrah. Arti mencuri kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, betul nggak bang? Saya kurang tahu definisi mencuri, intinya Mencuri itu kan Yes. mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin toh. salah satunya seperti itulah. Oke. Bang, abang tahu nggak bang? Nabi-nabi orang Israel itu banyak. Nabi-nabi orang Israel. Kebanyakan nabi emang orang Israel, dari mulai Yakub, Yusuf, Ya. Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Lah, Syuaib? Ilyas, Apa itu Syuaib? Ilyasa, Zakaria, Oh, Zakaria. termasuk Nabi Isa. Iya, Nah, Nabi Isa itu orang Israel. kan nabinya orang Israel ya bang ya. Boleh nggak sih bang diakui sebagai nabi yang bukan orang Israel? Kira-kira Emang gitu saya bang? bilangnya orang Israel ya Mbak? Enggak. Mereka itu saya cuma nabi nanya. berasal dari Iya. Israel. Nggak berasal dari Israel, pasti nabinya orang Israel. Karena orang Mesir nggak akan mengakui itu nabinya dia karena tidak berasal dari sana. Kan gitu, betul nggak? Terus nabi orang Mesir siapa Mbak? Nggak ada, karena nabi itu nggak pernah ada dari Mesir. Iya. Nabi orang Sedangkan Israel umat- pasti milik orang Israel. Nah, pertanyaan saya, kalau ada agama yang ngambil nabinya orang Israel ini kan ada nih, ya kan, hukumnya ada, gitu, Tuhannya ada.
Kalau diambil terus diakui jadi milik orang tuh gimana kira-kira hukumnya, Bang? Yang mana Mbak yang diambil Mbak? Iya, kalau misalnya ada orang kan mengaku-ngaku, oh itu nabi kami. Padahal nggak pernah ada nabi yang punya dia gitu kan. Itu kan makanya tadi saya bilang definisi mencuri itu kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya gitu kan, tanpa izin gitu. Kayak gitu. Gitu sih, Mengambil Bang. apa mengakui Mbak? Mengambil dan mengakui dong. Kalau udah mengakui berarti kan, oh itu nabi saya, berarti kan udah ngambil. Punya saya, kepemilikan saya gitu. Gitu. Kalau Ya, ngambil kan pindah Mbak. Iya. Pindah tempat Tadinya kan. nabinya orang Yahudi, orang Contoh. Israel, ini pindah. Jadi nabinya orang bangsa lainnya kan udah pindah. Berarti sesuatu yang pindah tuh dari suatu yang A ke B, berarti Iya, yang A-nya udah nggak diakui ada, sebagai tinggal ke yang B gitu. Iya, diakui sebagai milik agamanya atau entitas agamanya, padahal bukan punya mereka. Nah, itu kayak gimana tuh? Nyuri nggak sih? Berarti mengakui itu Mbak, bukan mencuri namanya. Mengakui dan mengakui, bahkan memaksa mereka jadinya beragama mereka lagi. Dipaksa lagi tuh. Pokoknya Yang jaga mana yang ini memaksa gitu. itu Mbak? Yang Ada. jelas, contohnya yang jelas, jangan. Oke. Musa itu kan orang Yang- Yahudi ya, Bang ya? Betul? Musa itu orang Yahudi. Bukan, Musa orang Israel, bukan orang Yahudi. Musa itu orang Lewi, bukan orang Setahu Yahudi. aku, Nabi Musa itu lahir di Mesir deh. Nabi Musa lahir di Mesir. Iya. Karena Nabi Musa ini kan yang berkaitan sama Fir'aun ya. Fir'aun Berarti kan di mamanya Mesir. orang Mesir dong, Musa. Kalau lebih detail sejarahnya aku kurang tahu, tapi kayaknya orang Mesir karena dia Nabi Musa itu ada hubungannya sama Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu kan dari Mesir. Oke, inilah yang dikatakan udah nyuri ngaku-ngaku miliknya. Pas ditanya dia nggak tahu asal usul dan identitasnya. Enggak. Mbak, emang Memang tahunya Nabi kebanyakan Musa, tuh Nabi gitu, Musa Bang. orang Aku mana, ngasih Mbak? Tahu. Aku ngasih tahu orang ya, ada orang. Dia kan mengaku, oh itu punya saya, itu pokoknya ini saya. Pas ditanya dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa-apa asal usulnya. Oh itu anak saya. Padahal anak boleh mungut gitu kan, nggak tahu, ngaku-ngaku aja. Pas ditanya asal usulnya nggak tahu. Itu kebanyakan orang kalau mencuri itu kan gitu ya. Contoh kayak teman saya kemarin tuh, ambil motor orang. Ini motor siapa? Motor saya, mana STNK-nya nggak tahu. Saya ini belinya di mana nggak tahu. Nah gitu, asal nebak dia, dibilangnya showroom mana gitu. Karena dia nggak tahu. Mencuri itu gitu bang, nggak serba nggak tahu apa-apa. Oke. Kalau menurut Mbak Nabi Musa orang mana? Orang Lewi. Apa buktinya? Ke kitab saya. Boleh Mbak tunjukkan. Boleh kali lah. Mangga silakan biar saya Nggak mau. baca. Oh berarti modal congok. Nggak apa-apa. Daripada modal nyatut-nyatut. Ya, udah. Tapi kan gini ya bang ya. Berarti Bang, abang punya Taurat. kamu ini gimana katanya Iya, ngaku-ngaku saya gini, Bang. ya kan? Kenapa saya Orang nggak mau ngasih Lewi, tahu? orang Gini, Bang. ini pas ditanya Gini. datanya langsung. Saya, kalau saya tunjukkan Tauratnya Musa, Bang, takutnya diakui sebagai milik entah siapa diturunin gitu loh, Bang. Enggak. Ngapain kami ngaku-ngaku? Kami udah punya aturan sendiri. Coba tunjukkan kalau Nabi Musa tuh orang Lewi. Emang abang nggak tahu? Ya makanya aku nanya, tunjukkan. Karena kamu yang ngomong, berarti kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau Nabi Musa orang Lewi mana? Silahkan Jadi abang cari ya. seriusan, Bang? Aku tunggu sampai Seriusan, malam. Bang? Abang nggak tahu, Bang? Nggak pernah punya Taurat Musa ya, Bang? Udah, jangan ngeles. Jangan ngeles, tunjukkan saja kalau Nabi Musa orang Lewi. Ada kali lah, Bang. Cuman jangan dicontek ya, Bang. Hilang di aku loh, Bang. Aku tuh takut kali, Bang. Kepada bangsa itu. Lagi pula, bukankah
ada abangmu Harun orang Lewi itu abang Harun tuh siapa? Lah ini namun Musa berkata, maaf Tuhan. Nih coba, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Abangnya Musa aja Harun itu orang Lewi, berarti Musanya orang Lewi dong. Aduh. Ya Mbak, Bang ya. berarti Nabi Musa sama Nabi Bang. Harun kakak adik. Gue Bang, punya Toret nggak sih Bang? Pertanyaan Nabi saya Musa sudah mau. sama Nabi Harun itu kakak adik berarti. Iya, abang nggak tahu ya? Ya. Mau kasih tahu lagi Bang. Mau kasih tahu lagi Bang, saudaranya Miriam. Coba. Nama bapaknya Amram. Mau Coba dikasih tahu tunjuk. lagi? Tunjukkan. Makanya Bang ya. Musa, Tunjukkan kalau mereka Musa tuh yang kakak kamu beradik. catut sebagai nabimu. Kamu nggak punya apa-apa. Rugi aku ngasih tahu kamu. Tunjukkan kalau Musa dan Harun tuh kakak beradik. Lah itu barusan. Enak kan? Tunjukkan kalau Musa dan Harun kakak beradik. Barusan dibaca apa? Kok barusan kan dia baca? Alah. Udahlah, terlalu gampang sih kalau kita baca dari Keluaran 2 ya. Nih ya. Musa lahir dan diselamatkan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Nih, aku tuh kasihan sebenarnya nggak punya Toret, ya kan? Nih Keluaran nih kitabnya Musa ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika tidak lama lagi, ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ia mau mengambil sebuah peti dan kok agak gelap ya. Dan melekatkannya pada gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya, menaruh peti di tengah-tengah galanya di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat agak jauh, melihat apa yang terjadi dengannya. Lalu datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayang, nah ini kok bacalah sampai bawah lah. Nih, bayi laki-laki itu dan menamainya, dia orang Ibrani tuh. Suku Lewi. Oh. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Fir'aun. Kok bacalah ini di sinilah. Capek aku nunjukannya. Kok nggak punya kitabnya? Udah lah, jangan kasih tahu lah, nanti diambil lagi. Tuh ya. Udah pergi dianya ke udah pergi. Ya, begitulah penjelasan dari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.